So, di sini saya mau tunjukkan apakah SAMPP atau SAM itu bisa dipakai di Mac gitu ya. Ya langsung kita cari aja di Google SAMP gitu. Sebenarnya di saya udah terinstall ya, cuman saya hanya mau menunjukkan tata caranya. Langsung buka aja yang kalau nggak di atas misalnya lihat-lihat aja misalnya di atas ini yang pertama, oh nggak ada ya kok. Oh, ya udah balik aja gitu. Mungkin berbeda di Google-nya masing-masing karena terkait indeks pencarian kan. Nah, klik yang kedua misalnya, oh ada gitu. Biasanya itu udah langsung ada di screen itu dicocokkan dengan perangkatnya kita sendiri. Punya saya kan Mac gitu ya, MacBook gitu. Langsung saya klik misalnya, saya klik di sini, kemudian wah not found, ya kan? Not found. Lalu kita cari new boom, kita cari, wah ada di sini kali ya, gitu, wah ada. Yang penting kita cari lah, karena kan kadang kita nggak tahu perubahan apa yang ada di websitenya mereka gitu. Tinggal kita cari kalau kamu pengennya Windows ya, kalau misalnya laptop atau komputernya Windows, ya silahkan pilih yang di sini sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang perangkatnya Linux ya silakan pilih. Nah kalau di Mac ya atau OS X gitu ya, produk Apple, maka pilih misalnya download yang ini atau ini terserah ya. Kalau nanti di download ya nanti diarahkan ke halaman tertentu ya. If your download will start automatically, if it doesn't, click here gitu ya. Kalau kan harusnya secara otomatis bakal di-download tersendiri ya. Tapi kalau misalnya wah udah ditunggu-tunggu tapi nggak ada ya, klik di sini. Nah, gitu. Nanti akan kamu download lewat sini ya. Di sini udah otomatis terdownload ya 149 MB gitu. Tapi saya udah download jadi saya batalin aja yang ini. Nah, setelah misalnya kalian sudah download ya, cari filenya entah di download misalnya ya, apapun itu di download, terus klik aja. Kalau misalnya ada peringatan, oh ini nggak bisa diinstal di perangkat ini, eh, untuk alasan keamanan, itu sebenarnya gara-gara Mac sendiri mendeteksi bahwa ini bukan dari App Store gitu loh, bukan dari App Store. Jadi bukan karena memang dia mengandung virus atau apa, bukan. Tapi karena selama dia bukan dari App Store, maka harus dilarang gitu. Bukan karena ada virus. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa ke pengaturan, kemudian ke privacy and security, kemudian ke bawah dan lihat di sini allow applications downloaded from. Kalau ternyata dia hanya di App Store ini, maka maka dia hanya akan memperbolehkan mendownload dari App Store. Tapi supaya dari internet, dari Google yang kita download bisa diinstal, maka kamu harus buat App Store and Identified Developers gitu. Itu sebenarnya, oke? Kalau ini tidak dibolehin, maka otomatis SAMPP-nya atau SAM-nya bisa diinstal, ya, gitu. Nah, kemanakah SAM ini dipakai gitu? Kalau saya mau ngoding misalnya, latihan-latihan ngoding, SAM ini perlu di Mac. Kalau di Windows kan kita buat file di sini misalnya kita buat file misalnya di entah di dokumen gitu kan, kita buat aja misalnya file baru namanya index.html, lalu kita buat di Chrome misalnya kita buat directory-nya di sini bla 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 terus index.html, maka dia akan buka itu. Tapi di Mac agak sulit gitu, agak sulit. Jadi mau tidak mau dia itu harus dibuka lewat apa sih namanya, SAMPP, SAMP ya. Contohnya kita buka misalnya di sini, kita cari misalnya open folder ya, kita ke SAMP, mana SAM di aplikasi, cari SAMP paling di bawah karena X ya, SAMP. Ini tadi yang udah diinstal ya, tinggal cari htdocs ya, htdocs. Kita cari misalnya di sini HTML.
Ini sebenarnya foldernya saya buat sendiri ya, HTML. Cuman di dalamnya belum ada file gitu kan. Maka kita open aja tuh di Visual Studio Code misalnya. Terus kita buat file HTML-nya index.html kan gitu. Boom, dapat. Terus kita buat di sini. Sebab kalau kita belajar tentang HTML misalnya ya, pasti kita tuh selalu ada yang namanya doctype ini gitu. Kalau kita ketik begini sebenarnya bisa saja doctype, tapi ada di bawahnya itu saran, bisa langsung kita enter ya, doctype HTML. HTML itu sebenarnya nggak wajib, tapi nggak apa-apa juga. Kemudian kita buat HTML ya, apa ini? HTML gitu. Kemudian kita tutup ya. Langsung setelah HTML kita akan buat tag head ya kan, head, kemudian title ya, titelnya apa, kita buat misalnya titelnya HTML pertama gitu. Kemudian setelah title, setelah head, maka kita akan menuju body ya kan, kita akan menuju body. Kita tutup, kita buat misalnya H1 heading gitu kan. Setelah itu ada misalnya kita buat yang paragraf ya, paragraf, paragraf gitu. Ini kita buat begini aja ya biar enak dilihat. Ini juga sub gitu. Lalu kita save, Ctrl S. Nah, untuk membuka ini di Chrome, maka kita harus pergi ke application tadi ya, XAMPP yang ini, kemudian htdocs, kemudian HTML, terus kita buka di sini open with Google Chrome. Nah, muncul dia, ya kan? Muncul dia. Tapi itu sebenarnya sum-nya untuk apa sih dipakai? Nah, sum itu dipakai nanti kalau kita butuh apa sih namanya, belajar tentang back end, karena dia akan misalnya kita butuh tentang database, kita butuh belajar tentang ya PHP gitu. Karena kan kalau misalnya kita tambahkan di sini file namanya test.php misalnya, ya kan? .php, terus kita buat di sini test gitu contohnya. Atau katakanlah dia berisi HTML ya. Harusnya kan dia PHP. PHP. Kemudian salah malah ya. Kemudian misalnya kita buat katakanlah doctype yang tadi supaya menandakan bahwa dia itu HTML gitu ya. Salah. Tes misalnya. Jangan echo ternyata ya. Echo test. Goblok. Harusnya nggak pakai itu ya, test. Kemudian kita save misalnya, itu nggak akan bisa dibuka gitu, nggak akan bisa dibuka. Katakanlah localhost kan, localhost, terus tadi apa, HTML terus test.php, dia nggak bisa dibuka ya, dia nggak bisa dibuka kecuali kita aktifkan sum-nya itu. Ini saya mengaktifkan sum di sini, server, kemudian start all.
Karena kalau PHP kan dia hubungannya ke Apache Web Server gitu. Maka kita tunggu starting dulu. Dia agak lama ya. Ya, yang penting kita tunggu aja lah. Oke, sudah aktif. Kemudian misalnya kita ini, dia bisa, tapi nggak ada di dalam gitu loh. Nggak ada apa-apa di dalamnya. Gitu. Karena di sini juga kita nggak ada apa-apa. Ada yang lupa di sini ya. Cep. Test. Tes ada gitu. Tapi kalau ini kita matikan, kira-kira apa yang terjadi sih gitu? Kita matikan nih ya, ini lagi stopping. Stopping. Nggak apa-apa lah, kita tunggu aja. Ups. Nah, udah mati nih. Nggak bisa, karena dia PHP, nggak bisa. Kan jadi dia harus diaktifkan. Jadi ada kadang kala kita itu kan kita HTML itu hanya untuk front end ya. Kadang kalau kita buat website itu dia butuh back end, dan back end itu nggak bisa hanya pakai extend HTML. Ya minimal lah PHP gitu atau yang lain. Karena kalau HTML kan dia nggak bisa dihubungkan ke PHP, tapi PHP bisa berisi HTML gitu. Nah, kalau kita aktifkan itu ya maka bisa diakses gitu. Kalau kita aktifkan lagi misalnya start all. Kita tunggu ini untuk membuktikan aja ya. Kita tunggu. Lama banget. Nah, udah aktif, kita maka bisa diakses karena ekstensinya PHP. Karena PHP itu bisa diakses dengan Apache ya. Kalau kita stop sekali lagi, artinya biar nggak sembarangan ngomong gitu kan. Kita stop. Oke, sudah stop. Boom. Tidak berhasil ya. So itu sebenarnya kenapa kita harus pakai SAM ya. Good. Nah, sedangkan HTML tanpa itu pun nggak, karena HTML ya hanya front end doang, nggak butuh web server gitu kan. Udah heading udah selesai. So tadi saya salah ya yang buat, harusnya gini dulu kan sih. PHP kan, terus saya buat di sini misalnya echo test kemudian saya nyalakan servernya. Kayaknya ada yang salah juga di sini. Tapi kita tunggu aja, kita lihat. Oke, by the way ini application SAM gitu. Ini application SAM file set docs. Ini sebenarnya bisa diganti dengan localhost ya. Localhost ya, bisa sama aja ya. Makanya ini nanti kita bikinnya, karena htdocs itu diwakili dengan localhost test php misalnya. It doesn't working karena di sini dia nggak pakai quotes gitu ya. Boom. Nah, baru bisa ya. Kuat ya, segitu aja. Aduh, jadi kemana-mana ya, tapi nggak apa-apa. Good, sampai jumpa di lain waktu.